Sekarang yang ada di profil saya juga oke. Nanti saya bacain lengkap. Untuk teman-teman di sini yang baru join, silahkan. Kalau mau bertanya, silahkan pertanyaannya lengkap. Kalau hanya kasih nama gitu aja, saya nggak tahu apa yang mau teman-teman tanyakan ya. Jadi pertanyaannya tolong yang jelas, dan kalau yang bertanya hubungan, tolong disertakan juga statusnya. Kalau menanyakan tanggal lahirnya itu juga disertakan tahunnya. Ada yang suka dia cuma kasih tanggal, dia nggak kasih bulan, dia juga nggak kasih tahun. Sorry banget ya, itu nggak bisa dibacain secara numerologi. Dan itu nggak bisa lengkap, nggak bisa jelas, oke? Sama saya juga lagi di luar negeri. Kalau kakak mau private reading juga bisa ya. Oke, silahkan yang baru bergabung. Selamat sore. Siang apa sore ini ya? Kalau di tempat saya sudah sore sih. Mungkin di tempat teman-teman ini masih siang ya. Oke. Ya mungkin minggu masih banyak yang istirahat, kurang beraktivitas hari ini. Mungkin ada yang juga menjalankan ibadah hari ini. Kemudian juga mengumpulkan energi untuk Senin besok. Teman-teman semangat ya. Oke, silahkan di follow. Oke, kalau yang biasa udah join live saya, udah paham ya biasanya. Kalau yang menanyakan hubungan tuh, minta tolong nanti disertakan statusnya apa ya. Untuk siapa nih? Rohkim. Perasaan Sumarti ke Rohkim. Oke, statusnya apa? Kalau nggak disertai status, saya nggak bisa bacain, oke? Pacaran. Oke, kamu fokus ya. Fokus sama deck ini. Oke, fokus. Sumarti ke Rohkim. Kita lihat ya. Sumarti ke Rohkim. Sumarti ke Rohkim. Fokus. Kita lihat perasaan dia gimana ke kamu. Sumarti ke Rohkim. Lagi pacaran. 7 cups. 7 cups. Kalau lihat dari satu kartu ini ya, 7 cups itu simbol ilusi ya, simbol janji-janji yang belum dipenuhi. Mungkin kamu ada pernah janji ke dia bahwa kamu ya mungkin mau melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu untuk dia, untuk komitmen dan sebagainya. Dia sebenarnya sedang menanti janji kamu ini ya. Jadi kalau kamu nggak penuhi, hanya ngomong aja, nggak ada tindakan, dia bisa sedikit kecewa ya. Itu perasaan dia. Ini yang pertama. Kemudian the Hierophant. Dia merasa kamu itu awalnya itu adalah orang yang bisa diminta nasihat, atau kamu itu bisa jadi panutan dia ya. Dalam hal ini, perasaan dia ke kamu ini masih positif. Tapi ingat ya, lama-lama kalau kamu masih
hanya janji tidak ada realisasi, dia juga lama-kelamaan bisa kecewa dan jadi males ya. Jadi males. Nah, Page of Pentacles. Oke, kalau di sini dia memandang kamu itu adalah sosok yang lumayan untuk mengejar keuangan atau mengejar stabilitas keuangan. Oke. Tapi di sini saya lihat perasaan-perasaan cintanya belum begitu kuat ya. Mungkin terhalang oleh janji-janji yang belum terpenuhi. Nah, kalau ada seperti itu coba kamu perbaiki dulu ya. Perbaiki dulu dalam hubungan ini komunikasinya, atau coba untuk memberi pengertian kenapa kamu bisa sampai sekarang belum memenuhi janjinya. Oke? Butiran debu. Roy Situmorang ke Siti Komaria. Dari depannya bisa ketemu nggak Kak? Statusnya apa? Dan kamunya ini yang mana? Yang Roy atau yang Siti? Oke. Nah, untuk pertanyaan yang seperti Ahmad Rizal, nah ini to the point ya, to the point pertanyaannya. Jadi saya lebih suka pertanyaan yang begini, nggak pening ya bacanya. Oke, karena kita adalah pembaca tarot, kita adalah membaca kartu itu sebagai petunjuk. Oke, kalau kamu cuma kasih ini dan itu, saya nggak bisa bacain terus terang. Kalau saya bacain pun nanti hasilnya ngawur. Untuk apa ya? Hasilnya ngawur itu saya ngomong ke kamu, nanti kamu juga jadinya salah interpretasi terhadap kartu-kartu ini juga, oke? Jadi yang seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan seperti Ahmad ini yang jelas gitu ya. Oke, Ahmad Rizal, kamu fokus ke deck saya ini ya. Oke, kamu udah putus sama si Jovian dan kamu itu bertanya gimana hati kamu hati dia ke kamu sekarang, apakah bisa balikan? Oke. Fokus, bayangkan si Jovian. Oke, Rizal, bayangkan ke Jovian, hati dia sekarang gimana ke kamu. Kita coba lihat ya. Dan ingat ya, kartu ini hanya petunjuk, oke? Hanya petunjuk dan ini bisa berubah ke depannya. 5 cups. 5 cups adalah simbol patah hati. Ya, kalau kalian di mana-mana ya ketemu tarot reader dan atau kalian belajar tarot sendiri, ya ini saya kasih tahu sebagai info. Kalau kamu menemukan kartu 5 cups. 5 cups ini adalah simbol patah hati yang sangat kuat. Jadi antara kamu dan dia, bukan kamu aja yang patah hati, dia juga sangat patah hati. Oke, 5 cups ini adalah sebuah perasaan menyesal. Broken heart banget. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ada satu putri duyung yang duduk sendiri di satu batu itu. Jadi betul-betul dia lonely dan dia sangat menyesal atas perpisahan ini. Oke, ini perasaan dia sekarang. Tapi apakah cerita dia mau balikan atau enggak? Kita lihat lagi. Oke. Rizal, kamu fokus ke Jovian. Apakah kalian itu bisa balikan kembali? King of Cups. King of Cups. Aku lihat kamu yang lebih cenderung mengejar dia untuk balikan. Oke. Kalau kamu masih punya perasaan cinta, perasaan sayang, di sini kamu diminta untuk coba memperbaiki diri juga. Penyebab kalian putus itu kenapa? Dan penyebab kalian itu menjadi komunikasi yang kacau itu kenapa? Di sini saya lihat dia memang masih patah hati. Kalau kamu mengejar mungkin masih ada kesempatan. Tapi ingat ya, problem atau akar masalahnya itu di mana? Kalau kamu tidak menyelesaikan, tidak memperbaiki, dan dia juga tidak memperbaiki, ya nanti hubungan ini ya kembali ke lingkaran yang sama, yang tidak punya penyelesaian dan akhirnya hanya sakit hati, penyesalan itu saja di sekitar itu aja. Oke. Jadi udah paham ya
arti kartunya ini dan petunjuknya ini ke arah mana. Oke, silahkan kalau kamu mau mengambil keputusan apapun ini, tanyakan ke hati kamu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, sama-sama. Putri dan yoga rumah tangga lagi di ujung tanduk. Asmara Fadel, kurang paham saya sama pertanyaannya. Sore, Fang Fang. Fang Fang ini Fani ya? Bener nggak? Putri dan yoga rumah tangga lagi di ujung tanduk. Putri dan yoga. Oke, putri dan yoga. Putri dan yoga. Fokus ya untuk putri dan yoga. Putri dan yoga. Putri dan yoga. 9 wands. 9 wands ya dalam tarot ini adalah rumah tangga yang banyak beban. Atau kamu sendiri merasa ini banyak beban, banyak kesalahan, dan hubungan kalian itu tegang terus, tensionnya tinggi ya. The Hermit, kalau saya lihat ya, rumah tangga kalian ini masih ada secercah harapan. Karena di sini ya, The Hermit ini adalah seorang pendeta yang membawa lentera. Ada cahaya dalam kegelapan. Jadi kalau kamu merasa gelap saat ini, sebenarnya masih ada cahaya, masih ada harapan, sinar harapan di rumah tangga kalian. Oops. The Chariot. Coba begini ya. The Chariot ini ada arti dua hal sebenarnya. Satu hal itu adalah pernikahan, kemudian juga keluarga, rumah tangga. Karena The Chariot itu asosiasinya itu adalah Cancer. Cancer itu adalah rumah tangga, keluarga. Dan saya lihat ini, kamu masih memegang kendali atas rumah tangga ini. The Chariot juga berarti kamu harus menguasai pikiranmu sendiri. Asumsi negatif itu dihilangkan. Oke, kamu harus berharap yang terbaik kalau kamu masih mau menyelamatkan rumah tangga ini. Karena The Chariot adalah pesan di mana kamu itu harus memegang kendali penuh. Kalau di sini, kamu paham gak penjelasan dari saya, Putri? Coba di komen. Oke, kamu kurang jelas. Saya lihat situasi di rumah tangga kamu ini masih bisa selamat. Oke, masih bisa selamat. Tapi kamu sendiri yang harus berpikiran positif. Artinya sebenarnya rumah tangga kamu ini baik-baik aja. Tapi karena pikiran kamu yang lebih banyak cemas, khawatir, dan sebagainya, akhirnya ini makin runyam gitu loh. Kamu berpikir, suamiku pasti berpikir begini, pasangan aku pasti berpikir begini, jadi akhirnya makin runyam. Jadi ini adalah simbol, kartu Chariot adalah simbol kamu itu harus mengendalikan pikiran kamu sendiri dulu. Oke? Karena di sini The Hermit, kartu ini masih ada harapan. Kalau tidak, kamu harus mencari bantuan ya. Kalau kamu merasa rumah tangga kamu itu nggak sehat, kamu sudah harus mencari bantuan.
Saya hanya bacakan secara sekilas di sini karena di live saya nggak bisa bicara deep reading, nggak bisa bicara secara dalam di sini kecuali kamu private ya. Karena ini masalah rumah tangga ini sangat gimana ya kita ngomongnya, tidak bisa saya umbar di sini ya, oke? Oke, untuk butiran debu. Tadi kamu ada tanya kayaknya ya. Statusnya TTM. Eroy. Oke, kamu fokus ya. Eroy ke Siti Komaria. Apakah masih sayang? Oke, siap-siap ya sama jawabannya. Eroy ke Siti Komaria. 4 wands. Kalau ditanya masih sayang, iya masih. 4 wands ada cerita masih pengen bersama ya. Masih pengen bersama, kemudian juga mungkin kalian ada proyek atau sesuatu hal yang biasanya dilakukan bersama. Untuk putri ya, kalau ditanya pisah atau bertahan itu lebih baik kamu bertahan dulu sejenak ya. Kalau aku feel-nya dari kartu-kartu kamu tadi, karena masih ada kartu The Hermit, kartu secerca harapan. Dan kamu juga perlu melakukan meditasi atau kamu merenung atau kamu menyendiri dulu untuk menenangkan pikiran ya. Untuk Fanny ya, Fang. Kabar baik untuk Fanny. Kabar baik untuk Fanny. Fanny, kamu punya kabar baik. 6 wands ini adalah orang-orang mendukung apa yang kamu lakukan. Kamu mendapatkan supporter, kamu mendapatkan pendukung. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang itu mulai lancar, mulai terlihat kelancarannya. Nah, kemudian the wheel. The wheel ini adalah roda yang berputar. Kalau sekarang kamu merasa kehidupan kamu lagi di bawah, jangan khawatir ya. Sebentar lagi rodanya ini berputar ke atas, oke? Dan mungkin di masa hidup kamu ini, belakangan ini, kamu banyak mengalami naik turun ya. Dan di sini pesannya untuk kamu adalah kamu harus memang bisa mengikuti alurnya. Kemudian satu lagi untuk Fanny ya. Page of Swords. Kamu sebenarnya sudah punya pengetahuan, kamu punya banyak ilmu atau kamu punya banyak ide yang tinggal kamu kembangkan. Dan ini bisa jadi adalah tanda-tanda atau waktunya untuk kamu bisa melanjutkan proyek atau ide yang sudah selama ini kamu coba kembangkan, oke? Ini adalah saatnya kamu mendapatkan dukungan dan roda keberuntungan sedang berputar untuk kamu. Maulana Wijaya, halo Yani, thank you ya yang udah kasih gift. Maulana Wijaya, apakah ada promosi ke depannya? Oke, Maulana Wijaya fokus. Apakah ada promosi ke depannya? Oh, hati-hati ya, hati-hati. Untuk Wijaya Care, The Tower yang muncul. The Tower ini artinya apa? Kamu mengharapkan promosi, tapi kamu juga di sini diharapkan untuk hati-hati. The Tower ini kamu bisa runtuh atau kamu bisa gagal karena keegoisan. Ini murni adalah keegoisan, bukan karena kamu dikhianati orang, tapi ini adalah rasa sombong, pride dan egoisme dari kamu sendiri. Ini harus hati-hati ya. Jadi karir kedepannya bisa runtuh kalau kamu itu egois atau kamu merasa kamu itu terlalu penting. Maaf ya, di sini saya hanya bicara apa adanya. Kalau kamu merasa terlalu penting dan kamu mengabaikan orang lain atau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, oke? Itu untuk Wijaya Care. Dan untuk Knight of Pentacles, keuangan kamu
sementara ini masih oke. Cuma yang lebih khawatirnya ini adalah yang The Tower, oke? Butiran debu. Oh, pertanyaan kamu masih ada. Di blog lalu dibuka. Usia kamu berapa? Siti ya? Usia kamu berapa, Siti? Oke, saya lihat dulu ya. Wijaya Care, apakah ada kenaikan dalam waktu dekat? Saya lihat masih belum ya. Malah diminta peringatan, The Tower. Keuangan stabil ya, keuangan stabil. Oke, karena Siti tidak menjawab, kita lanjut ya ke Yani. Oke, untuk Yani, fokus ke suami. Berry, apakah masih sayang ke Yani? 5 cups. LDR. Biasanya ya, kalau kartu 5 cups itu ada cerita tentang kesepian. Kesepian dan sedih gitu. Oke. Kalau ditanya apakah masih sayang, iya, tapi ini hubungan kalian dingin ya. Mungkin karena kalian itu sebenarnya nggak cocok untuk LDR, tapi mungkin karena suatu keadaan kalian harus berpisah karena pekerjaan dan sebagainya. Ini mengakibatkan hubungan ini jadi dingin. Jadi saran saya begini ya, untuk memupuk keharmonisan ini kembali, kalian itu bisa dekat walaupun nggak secara fisik tapi secara emosional. Mungkin kalian itu bisa saling menghubungi atau janjian menghubungi setiap hari atau setiap malam dari video call dan sebagainya ya. Oke, ini tanda bahwa kamu itu harus menjaga agar energi kasih kalian itu hangat kembali. Halo Leli Siska. Hubungan Ray ke Ica ke depannya gimana? Kalian statusnya apa ya? Dan apa Ray takut kehilangan Ica? Statusnya apa nih? Oke, untuk Peri Ica, kamu fokus Ray ke Ica ke depannya gimana hubungannya? Oke, Ray ke Ica. Page of Pentacles. Hubungan ini mungkin bisa lebih dalam lagi. Ada perkembangan terbaru. Kalau aku lihat dia biasa aja ya, nggak terlalu takut kehilangan, malah dia lebih santai orangnya. Kalau saya bilang sih lebih baik kamu juga santai. Karena kalau kamu terlalu menggenggam, dia juga nggak ini sih, dia juga nggak
gak nyaman. Sepertinya hubungan kalian itu kayak gimana ya, nggak dibilang pacaran iya, tapi mungkin nggak terlalu romantis seperti yang kamu mau gitu ya. Dan ini malah diharapkan kalian itu nggak terlalu saling mengikat atau lebih santai menjalaninya. Cindy, kenapa kamu mau tanya mantan kamu? Kenapa kamu nggak tanya tentang diri kamu sendiri? Eni aja. Hai Eni aja. Leli Siska, kenapa dengan rumah tangga kamu? Kalau baik-baik aja jangan ditanyakan deh. Nanti energinya jadi nggak bagus ya. Oh, susah move on ya, Cindy. Biasanya susah move on itu penyebabnya hanya satu sih. Kamu masih teringat dengan kebaikannya, tapi kamu lupa dengan yang dia buat ke kamu itu yang negatifnya apa gitu ya. Oke. Kalau saya sarankan better kamu fokus sama diri kamu sendiri. Bukan saya nggak mau bacain, tapi I think you wasting your time. You wasting your time dengan bertanya dia. Tapi kalau kamu mau bertanya tentang diri kamu, saya mau bacain. Steffi Yuan ada. Oke, sekali lagi yang mau bertanya hubungan tolong ya dikasih tahu itu statusnya apa. Oke, kamu yang bertanya Riris, statusnya kamu sekarang single kah atau sedang ada ini? Steffi. Oke, Steffi ya, Steffi dan Ari Krishna. Ace of Wands. Ini hubungan yang masih baru ya, Steffi? Karena Ace of Wands itu biasanya hubungan yang masih baru jadian, baru pacaran, atau baru nikah, ya pokoknya yang baru gitu. Tapi kalau kamu bilang pacaran, berarti ini masih awal pacaran. Sebentar, saya jadi nggak fokus karena ada yang spam ini. Elira, tolong jangan spam ya, Elira. Nanti makin nggak saya bacain nih. Oke, Steffi fokus. Steffi dan Ari Krishna. Steffi dan Ari Krishna. 9 swords. Oke. Baru mulai pacaran tapi sudah ada 9 swords. 9 swords ini artinya apa? Ada something ya, overthinking dan ada ketakutan dari dalam diri kamu. Kenapa ya, Steffi ya? Steffi. The High Priestess, kamu punya perasaan yang susah dikomunikasikan, atau mungkin karena hubungan ini masih baru, kamu masih malu atau segan untuk memberitahu apa yang kamu nggak suka atau apa yang sebenarnya kamu suka. Oke, jadi disarankan dalam hubungan ini ke depannya kamu itu bisa memberanikan diri mengemukakan apa yang sebenarnya kamu mau ya. Kamu mau dalam hubungan ini.
Leli Siska, kamu sedang ini, kamu Leli Siska, apa yang sebenarnya kamu hadapi dalam rumah tangga kamu? Coba kamu ketik di sini. Saya sekarang bacain punya Cindy dulu ya. Oke, Cindy, asmara kamu ke depannya. Asmara Cindy ke depannya. Cindy, kalau saya lihat kamu itu bisa ketemu jodoh sejati kamu di sekitar bulan Juni atau Juli tahun depan ya. Saat ini kamu lebih diminta untuk fokus sama keuangan, Eight of Pentacles, sama pekerjaan, atau kalau kamu lagi kuliah sama kuliahnya kamu. Oke? Karena cinta ini akan mengikuti sendiri. Kamu fokus dulu ya sama diri kamu sendiri. Dan kalau dilihat di sini, dua cups ini cerita cinta yang bagus, jodoh yang baik. Artinya dia adalah orang yang berkomitmen ke depannya. Itu tanda-tanda untuk kamu ya. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Teman-teman, kalau ada yang mau CO silahkan ya di profile saya. Halo Kak Yuni, thank you. Yang ada CO info ya. Saya pengen kasih bonus bacaan lengkap untuk yang CO. Oke, Kak Leli Siska. Entah kenapa ya, untuk Kak Leli Siska ini kok energinya kuat banget ya. Galaunya itu kuat banget. Sebentar. Kak Leli Siska, tolong tanggal lahir kamu yang lengkap ya. Sambil nunggu saya bacain yang lain. Ini juga Elira, Edo dan Nenin. Ini mungkin kamu ada curiga pasangan kamu ada orang ketiga ini sepertinya. Makanya kamu tanya apakah akan berakhir atau ada orang ketiga. Oke, ini untuk Kak Leli Siska. Kak Leli Siska, kamu adalah akar 5 ya. Jadi akar 5 biasanya adalah orang yang bisa memimpin orang lain. Kalau dalam, saya nggak tahu tanggal lahir pasangan kamu, tapi untuk Leli, kamu ada angka di mana angka 84 ini adalah problematik rumah tangga. Bukannya rumah tangga itu semuanya aman, kamu sendiri yang agak kacau, bukan. Tapi kalau ada 84, angka seperti ini menandakan bahwa ada problem tertentu dalam rumah tangga kamu ya, yang mungkin lebih kompleks, lebih rumit dibanding orang lain gitu ya. Kemudian mungkin juga masalah dengan ipar atau mertua dan sebagainya dan sebagainya. Oke, dan akar 5 biasanya adalah orang yang baik kepada orang lain dibanding orang dekat. Kemudian di sini saya juga lihat kamu ada supporter atau mungkin ada orang yang menyukai kamu, yang diam-diam menyukai kamu. Dan ini mungkin kalau kamu udah jenuh banget dalam rumah tangga ini, kamu bisa didekati oleh pihak ketiga atau bisa ada affair di sini. Oke, sampai di sini paham nggak, Leli? Oke. Jadi kalau ada angka 84 ya, atau suami kamu juga 84, 13 September ya, itu pasti ada angka 84-nya juga.
Jadi kalian sama-sama memiliki angka ini gitu loh. Ya karena sudah menikah, ya memang toleransinya harus tinggi. Saya nggak bisa bacain tanpa tahun lahir ya. Coba sertakan tahun lahir juga. Tahun lahir suami. Aduh. Nah ini perasaan saya bener ya. Kamu 1 set 84. Suami kamu ini 1 set. Oke? 2 set, 3 set. 3 set 4884. Jadi sebenarnya angka individu ini ya memang adalah angka di mana banyak sekali masalah rumah tangga. Dan di sini kamu adalah unsur tanah. Suami kamu itu unsur kayu. Kamu yang lebih dikontrol oleh dia. Walaupun mungkin secara usia kamu itu lebih tua ya, tapi sepertinya kamu yang dikontrol dalam rumah tangga ini. Oke. Dan kalau saya lihat kombinasi kalian memang ada jodoh suami istri. Jodoh suami istri itu ya memang secara angka individu masing-masing dari tanggal lahir kalian ada angka ini ya 4884. Tapi kalau kalian digabungkan memang ada angka kombinasi berjodoh sebagai suami istri. Nah, kalau saran saya di sini ya, karena kalian sudah bertemu dan menjalankan rumah tangga ini, kamu juga harus paham bahwasanya dia punya data seperti ini, kamu juga punya data seperti ini. Saya sarankan untuk lebih banyak komunikasi dan lebih banyak memahami. Walaupun saya tahu itu bukan hal yang gampang, karena kalau dilihat memang lebih banyak kamu yang berkorban. Oke, tapi ya karena satu pertemuan atau satu jodoh itu bukanlah kebetulan ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Mungkin dalam rumah tangga ini setelah kamu menjalani bertahun-tahun, kamu menemukan satu pelajaran untuk diri kamu sendiri. Mungkin saya berdoa untuk kamu, semoga kamu bukan semoga lagi, kamu diberikan kekuatan dan juga kelancaran. Oke. Kalau soal uang, kamu itu sebenarnya memang mencari uang sendiri dan kamu tidak mengharap siapapun. Kamu itu sosok yang kuat, yang strong. Oke. Kalau suami itu mungkin lebih ke planning, tapi actionnya kurang, tindakannya kurang. Kalau kamu itu memang pekerja keras dan kamu itu sangat smart. Kamu itu sangat smart dan saya lihat itu dia lebih bergantung sama kamu. Air dan kayu. Oke. Dan soal cinta, rasa sayang kamu ke dia itu lebih banyak, porsi kamu itu lebih besar ke dia. Oke. Mungkin dia ke kamu itu cintanya 100%, kamu ke dia itu lebih lagi 105 atau 110%. Oke. Gitu ya. Kalau mau baca lebih dalam lagi, ini saya nggak bisa ungkapkan di live. Oke. Kamu boleh hubungi saya untuk private consultation. Oke, gitu ya. Kita ke
Kita ke siapa sekarang ya? Iya, sama-sama ya, Leli. Apakah Henny dan Yuyun bisa berteman lagi? Oke, ini untuk Henny dan Yuyun. Ini menarik ya. Henny dan Yuyun, apakah bisa berteman lagi? King of Swords. Sepertinya pertemanan ini terhalang oleh satu orang. Satu orang sosok yang otoriter. Orang yang mempunyai status sosial tinggi, justice. Kalau hubungan ini tidak didasarkan oleh keadilan, artinya kamu memberi lebih banyak ke dia daripada dia ke kamu, ini hubungan gak bisa dilanjutkan. Oke, tapi kalau selama ini hanya karena salah paham, dan selama ini dia berkorban untuk kamu juga, tapi kamunya tidak, maka kamu itu nggak bisa lagi berteman dengan dia juga. Jadi hubungan ini harus ada timbal balik, karena justice ini adalah keadilan. Kemudian King of Swords, coba perhatikan pertemanan kalian ini ada sosok ini nggak? Sosok maskulin ya, orang yang usianya lebih tua. Orang yang gimana ya? Mungkin secara status sosial dia lebih tinggi. Dia seperti atasan, superior. Oke, untuk Elira yang dari tadi spam, saya bacain untuk kamu karena saya lihat kamu resah sekali ya. Oke, Elira, kamu masih ada kan harusnya? Fokus ya. Edo dan Nenin ke depannya apakah akan berakhir atau ada orang ketiga? Status pacaran. Untuk Elira, Edo dan Nenin. Edo dan Nenin. The Sun. The Sun adalah hubungan yang harus didasari dengan kejelasan. Kalau selama ini komunikasinya itu tidak jujur, maka dalam waktu dekat ini pasti akan terkuak. Apakah ada orang ketiga atau enggak? Itu sudah pasti, karena the sun, matahari itu menerangi semuanya. Dua wands. Nanti dari sini the sun itu setelah menerangi semuanya, apakah ada orang ketiga atau tidak, ini kamu akan bisa mutusin sendiri apakah akan berakhir atau enggak. Gitu ya. Ini untuk Elira ya. Untuk Yuni Angelia. Ini untuk Yuni Angelia. Status single. Lagi tertarik ke seseorang. Oke, fokus asmara ke depannya. Hero Pen. Kamu mungkin tertarik karena kamu merasa dia adalah sosok yang bijak, yang bisa memberikan nasihat, atau dia adalah orang yang selalu dikagumi orang sekitar juga. Asmara kamu ke depannya, Strength. Dalam waktu dekat kamu diminta untuk bersabar. Kan, jangan terburu-buru untuk untuk berhubungan dengan orang lain. Saya tidak tahu kamu akar berapa, terutama kalau kamu akar 7 ya. Kalau kamu sudah paham numerologi dan tahu cara menghitung tanggal lahir kamu, kalau kamu akar 7 ataupun akar 1, kamu diminta untuk betul-betul menilai calon pasangan kamu itu seperti apa, dan jangan terburu-buru untuk berhubungan, apalagi cepat menikah ya. Karena biasanya akar 7 dengan akar 1 cepat menikah itu kurang bagus ya. Oke, Knight of Pentacles, kamu akan bertemu juga dengan sosok yang
Mungkin kelihatan cuek, tapi itu sebenarnya juga menaruh perhatian ke kamu. Oke, ada dua sosok di sini, bukan hanya satu. Oke, silakan di follow ya teman-teman ya. Silakan check out juga. Check out barang jualan saya. Yang mau personal reading silahkan ya. Yang mau dibacain tanggal lahir yang lengkap, jodoh atau enggak. Oke, sama-sama Yuni. Thank you Dewi sudah follow. Sebentar ya, saya lihat pertanyaan ke atas. Jodoh Linda, ke depannya apakah orang jauh, duda atau bujang? Oke, itu mau lihat tanggal lahir kamu kalau mau lebih lengkapnya lagi ya. Kita ke Dewi Yunita, Aldo dan Dewi. Ke depannya gimana? Apakah bisa kembali rujuk? Dewi Yunita, Aldo dan Dewi. Aldo ini siapanya kamu? Suami atau mantan pacar? Aduh, ini satu lagi. Suami selingkuh. Oke, suami selingkuh. HP nggak boleh dipegang. Apakah harus pisah atau bertahan? Sebenarnya saya susah menjawab ya kalau yang begini. Kenapa? HP kamu dipegang dia. Banyakkan rumah tangga begini ya. Kalau ya, kamu bergantung secara finansial dengan suami. Wah, itu memang susah banget, karena kalau kamu sampai ada anak-anak, kamu pasti mikir, ini kalau pisah, apakah ada orang yang mau menampung dan menanggung? Oke, kemudian ke anak-anak gimana lagi? Itu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Memang ya rumah tangga ini kalau udah kayak neraka, jadi kayak itu. Memang menderita banget. Kalau bertahan salah, pisah salah, maju mundur semua kena. That's why kenapa orang yang belajar numerologi ya, itu ada senior saya ya, senior saya itu dia sudah pernah pisah, dan kalau dia nyari pasangan, dia bener-bener hitung itu pasangannya itu, calon pasangannya itu tanggal lahirnya cocok sama dia atau enggak. Dia sampai sekarang belum nikah karena tanggal lahir yang dia hitung-hitung semua tidak berjodoh dengan dia, dan dia tidak mau memulai lagi dengan kesalahan yang sama gitu. That's why kalau kalian yang mau menikah dan sebagainya, kalau kalian siap ya, better kalian dihitungkan tanggal lahirnya, kombinasinya cocok atau enggak, untuk menghindari yang seperti ini. Tapi saya bukan mau menjatuhkan orang yang ini ya, yang sedang terkena masalah rumah tangga, karena every rumah tangga itu ada problemnya sendiri, dan ya memang ada ini ya, ada konsekuensi ya dari pasangan yang mungkin agak toksik gitu dan susah, apalagi kalau yang sudah punya anak. Oke. Nah, untuk kamu yang kamu bilang suami selingkuh dan sebagainya, kamu boleh follow Instagram saya. Di sana saya ada highlight caranya gimana untuk bisa lepas dari situasi toksis. Kamu bisa lihat di highlight saya itu. Dengan terapi Ho'oponopono. Terapi Ho'oponopono ini sudah ratusan tahun, sudah lama sekali, dan itu sudah mendunia internasional, dan itu sebenarnya mudah untuk diterapkan. Kamu bisa lihat sendiri nanti, Ho'oponopono itu mengubah hidup kamu menjadi orang yang biasanya toksik ke kamu itu sekarang malah setelah kamu melakukan terapi ini sendiri, kamu akan lihat perubahan. Orang yang toksik itu menjadi orang yang netral gitu. Sorry, tadi yang Dewi Yunita, saya jadi lupa. Oke, Edo dan Dewi bisa ranjang. Edo dan Dewi,
Apakah bisa balikan atau rujuk lagi? Edo dan Dewi. Oke, 10 Pentacles ini rujuk lagi nih. Karena 10 Pentacles ini ada kartu keluarga. Oke, kartu keluarga. Ini sangat positif sekali kartunya. Hai Momo, bener, wanita harus mandiri. Oke, yang mandiri aja pun mau, sorry ya, yang mandiri aja mau pisah, dia tetap mikir beban mental. Karena nggak mudah, itu sebenarnya nggak mudah, nikahnya gampang, betul. Tapi kalau sudah terjadi A, B, C, dan Z, wah itu ya curhatnya banyak kan ke tarot reader sebenarnya memang. Itulah tugas-tugas kami ya, mendengar curhatan dan memberikan langkah-langkah healingnya itu gimana untuk fokus pada diri sendiri. Seperti itu. Oke, untuk Linda. Thank you yang udah follow. Jangan lupa check out barang aku ya. Oh, Linda. Linda yang tanya tadi kan soal bujang atau itu ya? Bener. Oke. Linda, tanggal lahir kamu 25 Oktober 1991. Oke. Saya sarankan kamu menikahnya itu di atas usia 34. Karena kamu akar 1. Jadi akar 1 itu tidak boleh terburu-buru menikah. Tadi saya baru sebutin ya, akar 7, akar 1, oke? Itu harus benar-benar melihat bibit bebek bobot pasangan. Oke. Kemudian kamu akar 1, kamu orangnya itu lebih gimana ya? Kamu itu lebih maskulin, lebih tomboy, dan kebanyakan kamu itu bergaul dengan lawan jenis. Artinya kamu lebih suka teman pria daripada teman wanita. Mungkin cara kamu berpakaian juga lebih tomboy. Kemudian kamu ini ada angka nih ya, 111. Ini hati-hati sekali. Angka logam berderet di atas. Kemudian kamu sendiri juga akar 1 ya. Ini juga problem dimana kamu itu perceraian tinggi, kesehatan juga iya, harus diperhatikan. Karena ini bisa mengarah ke sakit yang serius. Jadi kamu betul-betul harus memperhatikan kesehatan kamu dan kesehatan mental. Oke, kamu itu kesepiannya luar biasa. Kamu merasa di mana-mana kamu itu lonely, sendiri, dan kamu itu tidak punya banyak orang yang bisa mengerti kamu. That's why kalau saya sarankan kamu itu juga menikah dengan orang yang usianya itu lebih tinggi, lebih senior dari kamu. Oke, jangan yang lebih muda daripada kamu. Kalau ditanya duda atau bujang, kalau di sini di tanggal lahir kamu nggak kelihatan, tapi kamu harus berhati-hati karena kamu ada angka 111 berderet di atas, itu angka perceraian. Dan karena saya sudah bacain sore ini ke kamu, artinya potensinya itu sudah pecah 50%, sudah break 50%. 50%-nya itu adalah sisanya kamu itu untuk mawas diri ya.
Oke. Ini mungkin saya 1 atau 2 pertanyaan terakhir ya, karena saya udah harus pergi. Sekarang saya lihat dulu yang kasus serius. Ini Basuki dan Ulfa, permasalahannya apa dan statusnya apa? Single mom, berarti kamu sudah pernah sudah pernah divorce. Hati-hati, bukan berarti sudah divorce sekali kamu nggak bisa divorce lagi. Kamu harus benar-benar lihat pasangan kamu itu, tanggal lahirnya dan sebagainya dan sebagainya. Bibit, bebet, bobot itu harus dilihat benar-benar. Oke, Basuki dan Ulfa. Basuki dan Ulfa ke depannya, suami istri. The Tower. Oke, The Tower. The Tower bukan sign yang bagus ya kalau dalam tarot. Ini adalah kartu yang paling kami takuti ya kalau dalam tarot ya. 10 Swords, The Tower, sama 5 Cups. Oke, dalam satu hubungan. Artinya apa? Suami istri, kalau sekarang nggak ada masalah, itu kalian pertahankan. Tapi ingat, jangan ada kelihatan gak ada masalah, tapi sebenarnya itu lagi kayak gunung berapi yang mau meletus. Ada komunikasi yang tertahan, yang selama ini mungkin ada kebencian, ada kekesalan yang menumpuk, terus tidak mau memperbaiki diri, akhirnya mengakibatkan rumah tangga ini jadi suatu hari kayak meledak gitu ya. Jadi The Tower ini ada simbol bahwa keegoisan dari diri masing-masing yang menyebabkan rumah tangga ini bermasalah. Oke, bukan karena pihak lain, bukan. Tapi ini murni karena pribadi egois masing-masing. Ini adalah pesannya ya. Oke, satu lagi. Sebentar ya, saya lihat siapa dulu. Untuk Tohang Debbie. Untuk siapa Epin? Kamu boleh private konsul ya, biar mendapatkan bacaan jelas lengkap. Bahkan usia pernikahan 9 tahun itu apa, 18 tahun itu apa, 27 tahun itu apa, itu bisa dapat bacaan lengkap ya kalau private reading. Kalau di sini saya hanya bacain sekilas. Itu numerologi luas banget, nggak bisa dibacain dalam 5 menit sebenarnya. Jackson Sunario ke Debbie. Oke, ini pertanyaan terakhir yang saya bacain untuk sore ini. Teman-teman follow dulu untuk bisa mengikuti live saya kalau saya sedang live ya. Jackson Sunario ke Debbie Turlan. Apakah ada wanita lain? Oh, Jackson Sunario ke Debbie Turlan. Apakah ada pihak lain? The Hangman. No, ini nggak ada. Apakah kejenuhan? Bisa jadi ada ya kalau The Hangman. Tapi kalau pihak lain, no. 4 Wands masih oke. 4 Wands ada cerita kebersamaan. Jadi ini tidak ada pihak lain. Serius. Oke, gitu ya teman-teman ya. Leli Siska boleh DM saya atau WA saya ya. WA saya ada di link profile saya, oke? Momo silahkan, kalau mau private reading di WA saya di link. Oke teman-teman, mengenai link dan dimana cari saya sudah paham ya. Oke.
Oke, sampai sini dulu ya. Ntar kita ketemu lagi di next live berikutnya. Kapan saya belum tahu ya. Kalau saya senggang, saya akan live secepatnya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah bersama saya dari awal sampai ini ya. Berapa lama nih? Sejam lebih juga ya. Atau udah mau 2 jam. Thank you yang udah like ya, yang udah ngasih gift, berkah selalu untuk teman-teman semuanya. Dan yang lagi mengalami gonjang-ganjing rumah tangga, itu saya doakan lancar, harmonis terus ya, berkelimpahan lahir batin, sama-sama saling menyayangi, mengerti, mengayomi. Oke? Bye. Thank you.